Petrus juga memiliki seorang murid bernama Markus. Dari kekuatan inilah kemudian muncul doktrin dan dogma Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka semua upaya digerakkan untuk supaya manusia terhipnotis bahwa penyaliban yang terjadi itu adalah cakupannya untuk penyelamatan. Padahal sesungguhnya yang harus menjadi pijakan kita dalam berdialog adalah makhluk apa yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Yesus. Ketika dia ke Damsyik, ada makhluk yang datang kepadanya. Siapakah engkau Tuhan? Makhluk itu berkata, aku adalah Yesus. Nah ini biang keroknya. Ini cikal ujung pangkalnya. Makhluk apakah yang datang kepada Paulus ini? Apakah dia benar-benar Yesus atau justru dia adalah Lucifer? Dia adalah iblis yang datang menyesatkan manusia melalui perantaraan tangan Paulus. Untuk itu saya mengajak teman-teman sini untuk saling mencari siapa makhluk yang mengaku akulah Yesus ini. Silakan. Ya. Kalau saya kan umat biasa, Bang Juma. Ya. Saya kan umat, bukan seorang pengrajin baca kitab suci. Cuma saya tadi kebetulan tiba-tiba semangat mau berdiskusi dengan Bang Nandar sama teman-temannya tadi. Mengenai pertanyaannya Bang Juma, siapakah yang bercakap dengan Paulus ini? Siapakah engkau Tuhan? Ini kan yang Bang Juma kejar, saya juga kejar. Kira-kira siapa ini? Tetapi saya mau katakan Paulus ini kan sebenarnya orang pemberontak juga, orang penjahat juga pada zaman itu, kalau saya tidak salah baca. Tapi dari situ Paulus mulai bertobat bahwa yang berinteraksi sama dia tadi ini Yesus benaran. Itu kalau menurut saya, kalau memang salah ya mohon dikoreksi, mohon diluruskan, karena Bang Juma kan lebih tahu. Saya kan baru saja tadi ini mau belajar seperti itu. Oke. Iya. Jadi kita kembali ke Yesus dulu. Ketika kita bertanya kepada Yesus, andai kita hidup sezaman dengan beliau, kita tanya, Saudara Yesus, aku ingin tanya, ini anggaplah kita sebagai murid. Ya. Kapankah kedatanganmu yang kedua? Setelah kamu terangkat ke bumi, kedatanganmu yang kedua itu kapan? Maka Yesus akan memberikan petunjuk di dalam Matius 24, aku datang nanti, ketika kemudian timur sampai ke barat. Kedatanganku nanti untuk yang kedua kalinya, aku beri tanda, yaitu seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatanganku untuk yang kedua kalinya. Apakah itu sudah terjadi? Dari sejak abad pertama sampai sekarang, apakah itu sudah pernah terjadi? Ada cahaya dari timur sampai ke barat, kemudian dengan ditandai turunnya sosok Nabi bernama Isa atau bernama Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Ya, kalau itu secara kasat mata kan memang belum. Tetapi kalau pemahaman saya sebagai Katolik, ya mungkin kedatangan kedua itu dia caranya bukan, pasti cara-cara lain ya, dengan cara-cara lain. Kedatangan kedua itu mungkin sebagai imam Katolik itu ya ketika seseorang yang dalam sakratul maut sudah mau menghabisi napasnya, tiba-tiba tertolong lagi, artinya dapat kesembuhan lagi. Itulah mungkin kedatangan kedua kalau menurut saya sebagai Katolik, cara memahaminya seperti itu Bang Juma. Iya.
Ya, Oke. itu saya. Cara memahami seperti itu. Kedatangan keduanya itu seperti itu. Ketika orang sudah dalam sakratul maut atau sifatnya mendadak sekali, mau menghabisi napasnya, lalu dia selamat lagi. Ya, itu eh, dari saya mungkin cara memandangnya, memahaminya seperti itu. Ya, baik. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan bahwa kedatanganku yang kedua itu ditandai dengan adanya kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu disampaikan di dalam Matius 24. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang pertama, Yesus memberikan kode kepada pengikutnya. Tanda kedatanganku yang kedua adalah seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kedatanganku yang kedua. Oleh karena itu kata Yesus, camkanlah aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab kata Yesus, kedatanganku ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat. Pertanyaannya, berarti siapa yang datang kepada Paulus ini? Karena Yesus mengatakan jangan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun lagi. Paulus mengaku bertemu Yesus pada saat dia ke Damsik. Ada suara yang dia dengarkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti yang datang kepadanya adalah Yesus. Berarti itu kedatangan yang kedua. Sementara kedatangan keduanya nanti itu adalah berakhir dengan kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Nah, lalu kenapa ada pengakuan seorang Paulus bertemu dengan Yesus? Ini siapa yang datang kepada Paulus ini? Silakan. Ya, ini tadi yang kata Yesus kedatangan keduanya itu di Matius berapa, Bang Juma? 24 nomor 27 dimulai dari satu perikop data nomor 15-nya. Ada pembinasa keji yang kemudian mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, itu perlu diketahui. Ya, Matius berapa tadi? 24. 24 satu perikop dari nomor 15 sampai nomor 27. Ya, pengkhotbah tentang akhir zaman ya. Betul. Permulaan ini perikopnya bagaimana ini? Perikop dari Matius 24, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Waduh, ini beda perikopnya, Bang. Matius 24 nomor 15. Matius 24. Matius 24 nomor 15. Iya, sampai nomor 27. Dan Mesias palsu. Oh iya. Betul, siksaan Mesias palsu. Kalau saya ini orang terbelajar, Pak Bang Juma, bosku. Ini dari Matius ini kan belum, dari bacaan ini kan belum sampai ke peristiwa penyaliban, kebangkitan, dan penampakan. Jadi saya juga orang terpelajar untuk memahami ini lebih dalam dengan jelasnya mengenai alarm yang diterima oleh Paulus ini ketika dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Nah, lalu seperti yang Bang semua sampaikan, siapa makhluk ini? Tapi dia mengaku, saya Yesus yang kau aniaya. Nah, artinya ini saya sendiri yang bisa, artinya pribadi saya, bukan mewakili semua umat Katolik, bukan mewakili semua orang Kristen, bukan. Kalau saya sendiri melihat reaksi Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Artinya di sini Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus itu supaya Paulus itu bertobat, berhenti dari kejahatannya, sehingga Yesus bisa memilih dia untuk menyampaikan lagi peristiwa kebangkitan dan kisah-kisah selanjutnya ke depannya itu seperti apa, sehingga
orang-orang eh, di Korintus di mana itu bisa mengetahui hal kebangkitan ini. Seperti itu. Kalau mengenai kedatangan kedua, saya memberikan jawaban pribadi saya untuk Bang Juma itu bukan hanya lewat kilat memancar dari ujung timur ke ujung barat, tapi ada hal-hal lain yang bisa dialami semua manusia, baik yang mau percaya Yesus maupun yang tidak percaya Yesus, kalau Yesus itu Tuhan. Karena itu setiap manusia pasti mengalami itu. Siapa saja, baik itu Muslim mau Protestan, Katolik, ketika dia sudah dalam sakratul maut, tiba-tiba dapat lagi pernapasan lagi, hidup lagi, sembuh lagi, selamat lagi. Ya itulah pandangan saya mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Begitu saja abangku dari saya. Ya, jadi gini saudara, Yesus ketika datang yang kedua kalinya itu tidak datang dalam bentuk roh dan tidak akan datang dalam bentuk suara saja. Ya. Yesus akan datang dengan fisiknya, dengan postur kemanusiaannya. Diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia akan datang seperti kamu lihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit dengan jasadnya, maka kedatangannya kedua kali dia datang dengan jasadnya pula, bukan dengan roh, bukan dengan suara. Begitu, ya, bukan seharusnya begitu toh, tapi dia hanya tadi kedatangan keduanya itu bertanda kilat. Nah, jadi di situ yang kita harus gali, kita harus cari tahu begitu. Ya, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Ya, kalau yang merespon pertanyaan Paulus, siapakah engkau, Tuhan? Nah, lalu kalau yang menjawab Yesus, berarti di ayat ini juga saya harus akui bahwa yang menjawab itu Yesus, bukan makhluk yang berpura-pura mengatasnamakan Yesus. Seperti itu. Ya, inilah yang kita harus kupas tuntas. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Sedangkan iblis jangankan menyamar sebagai manusia, menyamar sebagai malaikat aja bisa. Ketika dia datang kepada Paulus suara ini, di situ dia tidak menyamar sebagai manusia, sebagai Tuhan. Dia tidak menyamar sebagai malaikat, tetapi dia menyamar sebagai manusia. Manusia Yesus. Apa buktinya? Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Jawabku, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, manusia Nazaret. Berarti suara ini mengaku sebagai manusia. Iya. Nah, sedangkan di dalam Bible dikatakan iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Apalagi kalau hanya sekedar menjelma menjadi manusia. Dia mengaku, akulah manusia Yesus dari Nazaret yang kau aniaya. Sekarang permasalahannya adalah, bisakah iblis menyamar sebagai manusia? Bisa kan? Kalau iblis mungkin, saya jawab pertanyaan itu kayaknya iblis bisa menyamar jadi manusia, mungkin bisa. Bisa, tetapi mohon maaf Bang Juma, bosku, kalau respon pertanyaannya Paulus tadi itu mengenai akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu kalau saya memandang itu Yesus betul yang menjawab. Tetapi kalau Bang Juma masih wajib. Bang Juma masih bilang ini harus dicari tahu kebenarannya, ini siapa, sosok siapa, makhluk siapa, sehingga orang Roma itu bisa
100% kan bahwa ini Yesus itu. Dia Oke. Yesus yang terlalu cakap-cakap. Oke. Seperti itu. Itu harus, karena Anda sebagai Katolik harus memperjuangkan itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah kata Yesus, ketika ada orang yang mengaku, atau suara mengaku, atau roh mengaku, bahwa dia yang ditemui, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan adanya kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Pertanyaan saya, ketika suara ini datang, akulah Yesus, apakah ada sinar menyambar dari timur sampai ke barat pada saat itu? Boleh saya jawab? Silakan. Iya, kalau saya jawab itu antara kilat dengan suara ya. Kalau untuk suara itu menandakan memberikan pengampunan dan pertobatan kepada Paulus, sehingga kemanusiaannya Paulus yang pada saat itu menjadi penjahat yang menyalibkan ribuan orang bisa berhenti menjadi seorang penjahat. Kalau kedatangan kedua kalinya yang kilat dengan tanda sebagai kilat dari timur sampai ke barat itu kita bisa mendefinisikan ke sebuah fenomena alam kah, atau ya seperti itulah, tsunami kah atau bagaimana, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau untuk memperbaiki pola pikir orang atau mempertobatkan orang, mungkin cara Tuhan seperti tadi yang dimaksud tadi. Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Makanya Yesus langsung menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Dari situlah Paulus mungkin mulai sadar, oh ternyata seperti ini cara Tuhan mengampuni dan mengasihi kembali kita ciptaannya, seperti itu. Itu jawaban saya, jawaban bukan berdasarkan data, tetapi jawaban sebagai iman, keyakinan saya. Seperti itu, Bang. Oke, baik, saya hargai. Jadi satu hal yang perlu dipahami di sini adalah kita beragama itu harus mengedepankan akal. Kalau mau selamat, hal-hal yang tidak rasional itu dibuang, dikubur. Jangan ego terhadap sebuah keyakinan kalau keyakinan itu justru menghantarkan kita menjadi bego. Yesus mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Nah, sekarang kenapa Anda percaya kepada Paulus? Sedangkan nasihat Yesus, jangan kau percaya. Sedangkan Paulus ini kita tidak tahu dia siapa. Bapaknya kita tidak tahu siapa, ibunya siapa. Seketika kemudian mengaku bertemu dengan Yesus. Kenapa orang Kristen percaya, sementara orang Yahudi tidak percaya? Kita yang jauh-jauh dari zaman Paulus, zaman Yesus percaya. Sementara orang yang hidup sesama dengan Yesus tidak percaya dengan Paulus. Ini aneh. Ternyata makhluk yang datang kepada Paulus itu berhasil kemudian mencengkeram miliaran manusia. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan, adalah benar yang engkau katakan, supaya aku berdoa kepada Bapa untuk meminta. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, ketentuan dan keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Yohanes 14 nomor 16. Yohanes 16 nomor 7 adalah betul jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Artinya Yesus menerangkan setelah dia pergi akan datang seorang penolong lain. Sedangkan yang terjadi terhadap Paulus, yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Sementara Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh penghibur. Mana yang benar? Yesus yang berbohong atau Paulus yang kerasukan setan? Karena Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh penghibur, manusia penolong lain.
seorang penolong yang datang setelahku. Tetapi yang datang setelah Yesus ternyata menurut Paulus adalah Yesus itu sendiri. Kalau betul yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus itu sendiri, maka Yesus adalah pembohong, pendusta. Karena ternyata yang datang setelah dia pergi adalah dia sendiri kembali. Tapi kalau ternyata tidak, yang datang itu bukan Yesus, maka jelas yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Iblislah yang kemudian mengajarkan konsep-konsep yang ada di dalam ajaran Kristen. Nah, untuk mengetahui itu iblis atau bukan, maka kita perlu mendeteksi apakah ajaran Paulus ini berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Itu untuk mendeteksi apakah yang datang ke Paulus ini adalah setan atau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Maka kita harus melihat bagaimana ajaran Yesus ketika dia ada di tengah-tengah Bani Israel, dan bagaimana ajaran Paulus setelah ia didatangi oleh roh yang mengaku sebagai Yesus. Coba Anda bandingkan. Menurut Yesus, yang harus menjadi korban di atas tiang sebagai penebus salah, itu dirinya atau hewan? Di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Matius 8 nomor 4. Berarti Yesus mengajarkan bahwa korban itu korban hewan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Tapi Paulus mengajarkan Yesus dengan darahnya, dengan dagingnya lah yang dipakai untuk menebus dosa. Ini bukti bahwa yang datang kepada Paulus bukanlah Yesus. Itu bukti kecil. Nanti kita akan buktikan yang lebih besar, bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, bukan Yesus. Silakan. Oke, Bang Zuma, nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada teman yang bertanya ini parah Islam atau apa itu, mau ganti topik dengan teman-teman yang lain. Masih ya, ada, silakan Bang. Kita lanjut lagi. Saya cuma warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin minta sedikit pendapat dari saudara terkait dengan apa yang saya sampaikan ini. Apakah saudara bisa menyadari secara akal, bukan secara dogma, bahwa adanya tanda tanya besar siapa makhluk yang datang kepada Paulus ini? Atau sama sekali apa yang saya jelaskan ini Anda tidak paham, atau Anda paham tetapi karena bertentangan dengan doktrin, maka Anda kemudian bingung untuk menjawabnya? Silakan. Kalau saya sudah jawab tadi, kayaknya kalau saya sebagai pribadi, sebagai orang Katolik, jawaban saya itu tidak mewakili semua umat Katolik, tapi jawaban saya itu mewakili diri saya. Yang datang kepada Paulus ini ya Yesus. Boleh Anda berikan satu bukti saja bahwa yang datang itu adalah Yesus? Nah, ini kalau begitu harus pakai data lagi. Iya, silakan. Saya tunggu, enggak apa-apa. Iya, gimana ini bacanya? Saya mau dapat dari mana ini, sabar ya. Tunggu dulu. Silakan. Itu tadi kisah para rasul berapa ya? Bukti akurat bahwa yang datang itu adalah Yesus. Silakan. Ya. Sabar dulu ya. Iya. Ya, sambil nunggu saya sapa dulu ini Hansen Muslim apa Kristen? Hansen sama Room Exegesis. Muslim apa Kristen? Ya, selamat malam Bang. Bang Kian. Selamat malam. Dari Kristen ya, Bang Room Exegesis? Iya, betul, dari Kristen. Baik, di mute dulu ya, tunggu Bang Niden dulu ya. Terus Hansen, Muslim apa Kristen Hansen? Oh, nggak ada suara, saya gantiin sama Kristen yang lain. Lanjut Bang Niden. Iya, Bang Juma, tadi yang ayat itu ayat berapa, kisah berapa? Yang mana, Bang? Yang tadi Paulus Kisah 22 nomor 8. Oh, kisah 22 nomor 8 ya.
Paulus ini perikopnya Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Ya. Nomor 8. Jawabku. Artinya Paulus yang menjawab ya. Atau bagusnya baca Iya. dari ayat 6 nih. Boleh, silakan. Iya, bagusnya baca dari ayat ke-6-nya. Dua ayat 6. Tetap dalam perjalanan. Tapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suara-suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, artinya jawabku berarti jawabnya Saulus. Siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Ini bacanya sampai di sini saja, tidak boleh saya teruskan. Kalau Boleh, silakan aja, silakan ya, aja. ya, jadi abang Boleh tanya dibaca tadi, lanjut. ya, jadi jawaban saya tadi, jawaban yang saya sudah jawabkan ke Bang Juba juga. Jadi pengakuan siapakah engkau di sini? Jawabnya kan akulah Yesus. Jadi jawaban aku ke abang, Yesus juga yang menjawab ini. Yesus orang ini yang tadinya ini bercakap ini Yesus, bukan roh-roh lain. Seperti itu. Siapa tahu ada Itu yang Ya. saya tanya, dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Sebegitu gampangnya Paulus membunuh, menganiaya, habis itu berjalan ke Damsyik, lalu ketemu dengan Yesus, lalu merubah firman Tuhan, lalu mengajarkan tentang konsep, lalu membuat sebuah 13 buku. Sebegitu gampangnya, hanya dengan mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Seketika dia menjadi rasul. Kita buktikan dulu dong, bahwa yang datang kepadanya itu betul-betul Yesus. Apa pembuktiannya bahwa yang datang itu adalah Yesus? Hanya karena dia mengatakan akulah Yesus gitu. Hanya sekedar ada suara akulah Yesus. Lantas kita mengatakan bahwa yang datang itu Yesus. Lantas kita percaya. Sedangkan kita tidak ngerti Paulus ini siapa? Orang dari mana? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Kok tiba-tiba bisa secara frontal merubah semua firman Tuhan? Bahkan dia mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah sampah. Makhluk apa ini yang datang kepada dirinya? Ini yang kita mau tahu. Kalau hanya sekedar mengaku Paulus, mengaku Yesus, maka besok-besok ada orang mengaku aku bertemu dengan Yesus. Bahaya itu. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 24, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab nanti kedatanganku ditandai dengan kilat, menyambar dari timur sampai ke barat. Paulus tidak mengalami itu. Malah yang Anda sebutkan tadi itu, saudara, adalah tsunami dan seterusnya. Ayo, ini harus kita buktikan. Anda kan sudah mengatakan kalau yang seperti itu sebagai Katolik saya akui bahwa yang datang adalah Yesus. Mohon sebagai Katolik buktikan kepada saya bahwa betul-betul yang datang itu bukan hanya sekedar suara saja, tetapi memang betul-betul Yesus. Ayo, dengan cara apa saudara bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus? Silakan. Kalau saya bisa buktikan ini di ayat ke-6-nya. Kalau itu Yesus karena bercahaya kan, cahaya, kilat yang bercahaya dari ujung ke ujung. Kan tadi di bacaan lainnya itu kan memancar kilat dari ujung timur ke ujung barat. Jadi connect-nya ayat tadi dengan kisah para rasul ini di ayat 6-nya, tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit. Ya, itu ini saya pribadi, Bang Juma dan teman-teman, Iya. saya pribadi saya bisa mengaminkan dan mengiyakan kalau ini Yesus. Terserah nanti teman-teman yang lain mau berbeda silahkan, tetapi secara individual saya tetap meyakini bahwa ini Yesus karena dia sudah berjanji kedatangan kedua kalinya itu memancarkan kilat yang bercahaya dari ujung timur ke ujung barat. Makanya saya ketemu secara pribadi saya ketemu ayatnya di sini ayat 6 Kisah Rasul 22 ayat 6 ini sampai
9 ini seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain, Rom Eke atau bagaimana? Mau jawab silahkan. Kita diskusi santai. Silakan. Karena jelas. Ya baik, mungkin Bang Rom Exegesis mau menambahkan, silakan. Oke. Terima kasih buat waktunya, Bang. Suaranya di up sedikit, Bang, nggak kedengeran. Begini jelas, Bang. Jelas begini. Halo? Gedein dikit, Bang. Begini jelas. Baik, silakan. Oke. Iya, sebelum saya mau menanggapi apa yang jadi pertanyaan Bang Zuma, salam kenal dulu buat semuanya ya. Iya Bang, salam kenal Bang. Iya, terima kasih Bang Zuma. Siap. Saya sudah banyak mendengar tentang Bang Zuma orang yang bijaksana. Aduh, mohon maaf, Gurunda kedengaran nggak suara dia sama Gurunda? Iya, kencang suaranya. Kecil. Oh, kencang. Oh, baik. Lanjut, Pak. Jelas Bang Zuma ya. Iya, siap. Iya, yang saya tahu Bang Zuma pernah berdiskusi dengan Joshua Teu, lalu kemudian sama pendeta-pendeta yang lain, nama beton yang lain ya. Iya Bang, iya Bang. Saya tertarik ketika Bang Zuma ada di Komal ini, saya mampir di Komal ini, saya pengen naik, saya pengen berdiskusi dengan Bang Zuma juga. Nah, terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Bang Zuma tadi untuk dijawab, khususnya oleh kita yang dari Kristen ya. Nah, pertama-tama saya mau bilang begini, bahwa apa yang sedang Bang Zuma pertanyakan ke kita itu adalah pribadi yang bagi kami dia adalah Tuhan. Yesus yang menyatakan diri kepada Paulus itu, dia bukan manusia biasa seperti kita, tapi yang kami percayai bahwa Alkitab mencatat bahwa dia adalah Allah yang berkenosis menjadi manusia dan menjadi sama dengan kita, lalu kemudian mati, bangkit hari ketiga, dan naik ke surga. Nah, dia itu yang menyatakan diri kepada Rasul Paulus. Kalau ditanya bagaimana cara kami membuktikan bahwa itu Yesus, tidak ada dalil lain selain daripada ayat yang Bang Zuma kasih tadi. Justru itu yang menjadi kekuatan bagi kami bahwa kebenaran itu jelas, bahwa Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Rasul Paulus dengan cara memperlihatkan cahaya kemuliaannya kepada Rasul Paulus. Itu yang dilihat di dalam, baik di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5, 22 ayat 8, 26 ayat 15. Jadi kalau bukti secara langsung yang kita mesti tunjukkan, saya kira tidak mungkin selain daripada apa yang tercatat dalam Alkitab. Saya kira begitu dulu Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini Bung, kita berbicara mengenai perspektif iman, maka kami tidak punya hak untuk mengganggu-gugat itu. Hanya saja kemudian Al-Quran datang menimpali keadaan, di mana ketika Al-Quran bercerita tentang datangnya sosok sebagai penolong jalan keselamatan menuju kepada surga, yang kami sebut dengan sebutan Nabi Isa. Kejanggalan kemudian terjadi ketika kami membaca Bible, di mana aturan main yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa yang digenapi oleh Yesus, penggenapan ini kemudian berubah makna ketika kita membaca hampir seluruh dari surat-surat Paulus. Maka saya membaca dalam kitab Matius 24, Yesus menasihatkan orang-orang Yahudi, wahai orang Yahudi,
apabila ada orang yang berkata kepadamu, bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab kedatanganku kelak ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Nah, tadi saudara kita sudah mencoba untuk menerangkan itu. Tapi semakin diterangkan akan semakin ganjil kelihatannya. Kenapa? Karena pengakuan Paulus sendiri terdapat kontradiksi. Contoh, di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Mereka memang mendengarkan suara itu. Tapi di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 diterangkan, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kisah Para Rasul 9 nomor 7 mengatakan orang-orang yang bersama dengan Paulus itu mendengarkan suara. Tapi Kisah Para Rasul 22 nomor 9, Paulus membantah itu. Paulus mengatakan mereka yang menemani aku tidak mendengarkan suara. Dari sini aja rancu sebagai kode kepada kita yang berakal bahwa kisah itu adalah kisah yang tidak benar. Sebuah kisah kita ketika diceritakan dengan kontradiksi, dengan sumber yang sama, berarti orang itu bercerita sesuai dengan hasil penyelidikan saja. Bukan karena dia tahu persis keadaan yang ada pada saat itu. Nah, karena itulah kemudian kalau bertumpu kepada cerita-cerita ini, maka kembali kepada tema kita. Siapa sebenarnya yang mendatangi Paulus ini? Saudara-saudara mengatakan itu adalah Yesus. Apa yang bisa kita buktikan dengan mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus ini benar-benar Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Bukan aku, tapi seorang penolong lain. Kalau aku memang betul datang, tapi nanti. Dan kedatanganku itu ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku, bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu tertulis dalam Matius 24, dari nomor 15 sampai dengan nomor 27. Cek per cek, ternyata orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik, itu adalah sang pembinasa keji yang duduk di tempat kudus. Nah, saya melihat Paulus ini duduk di tempat yang kudus, didudukkan sebagai rasul. Rasul itu tempat yang kudus. Tetapi sang rasul pembinasa keji ini kemudian menentang sang maha tinggi. Apa pembuktiannya? Paulus membatalkan semua perjanjian kekal Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bani Israel. Contoh, sunat itu perjanjian kekal, dia batalkan. Sabat perjanjian kekal, dia batalkan. Taurat adalah hukum kekal, dia batalkan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Ini berarti bahwa Matius 24 nomor 15 itu adalah Paulus. Dan yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik juga itu adalah Paulus. Sementara Yesus mengatakan dia adalah sang pembinasa keji. Sebagai pembinasa keji pasti ada korbannya, pasti banyak korbannya, karena dia adalah pembinasa keji. Untuk itulah saya minta kepada saudara-saudara saya Kristen yang saya kasihi, tolong tunjukkan bukti akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus. Karena kenapa kitab Anda mengatakan bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang, apalagi hanya menyamar sebagai manusia. Ingat, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, di situ Paulus, di situ makhluk itu nomor 8, di situ makhluk itu hanya mengaku sebagai manusia, bukan mengaku sebagai malaikat. Saya bacakan dalilnya. Di Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Oknum ini mengaku sebagai manusia. Coba Anda baca dalam original teks. Mengaku tidak dia sebagai manusia? Mengaku. Dia mengatakan Nazoraios, artinya orang-orang Nasrani. Berarti roh yang datang kepada Paulus ini cuma mengaku manusia tok.
Sedangkan kalau Anda melihat, sekali lagi, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kalau saudara melihat dan menyaksikan, ternyata di dalam kitab Anda sendiri dikatakan bahwasanya Yesus akan datang seperti ketika dia datang yang kedua kalinya. Apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Anda baca pelan-pelan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkanmu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga. Ingat, Yesus naik ke surga bersama dengan jasadnya. Berarti kalau benar yang datang kepada Paulus ini, maka wajib hukumnya Yesus datang ke dunia ini dengan jasadnya pula. Tapi faktanya yang datang kepada Paulus bukan jasad, yang datang kepada Paulus hanya suara. Siapakah engkau Tuhan? Suara itu pun datangkan kontradiksi. Ada yang dia katakan mendengarkan, di data yang lain dia mengatakan mereka tak mendengarkan. Ini fakta akurat. Sekarang tinggal Anda buktikan saudara-saudara bahwa yang datang kepada Paulus ini, sehingga Paulus kemudian mendirikan sekte bernama Kristen, dan Paulus membuat kitab yang Anda katakan suci sebanyak 13 buku. Tolong tunjukkan bahwa yang datang kepada Yesus Paulus ini benar-benar adalah Yesus anak Maria. Silakan. Silakan Bang Room Exegesis, dibuka mute-nya. Ya. Ya. Jadi gini. Di Matius 24 ayat 27 itu adalah penjelasan Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali. Jadi bukan berbicara tentang kapan saja ketika dia hendak membuat setiap orang untuk bertobat. Contoh, dia datang ke Paulus itu untuk menarik Paulus menjadi rasulnya, itu bukan kedatangan yang kedua kali. Kedatangan kedua kali itu nanti pada waktu yang namanya kiamat. Yesus datang, ketika dia datang di Israel, dia tempatnya dia datang di gunung di Bukit Zaitun. Dia akan menginjakkan kaki ke Bukit Zaitun. Sebagaimana dia datang, dia naik ke surga, seperti itu juga orang akan melihat dia ketika dia datang. Nah, dia naik ke surga, dari startnya itu dari Bukit Zaitun, maka dia akan datang pada kali yang kedua, ketika dia akan menghakimi dunia, dia turun ke bukit yang sama, Bukit Zaitun juga. Nah, ketika dia turun pada kali yang kedua, itulah yang dibilang dalam Matius 24 ayat 7, dia gambarkan seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Artinya, ketika Yesus datang di Bukit Zaitun, seluruh dunia akan serempak melihat seketika itu juga. Yesus sudah datang. Nah, kebenaran ini nanti akan kita semua lihat. Sekarang belum, akan ada waktunya. Ini yang kami imani, Bang Juma. Nah, jadi tentang dia mendatangi Paulus dengan cara kemahakuasaan dia menampakkan cahaya kemuliaannya kepada Rasul Paulus. Cuman begitu. Cuman lihat cahaya, Rasul Paulus bisa buta. Lalu kemudian dia utus seorang hambanya yang lain, yaitu Ananias, untuk mendoakan Paulus supaya Paulus dicelikkan matanya. Dan saya sangat percaya, juga banyak dan semua orang Kristen percaya bahwa pribadi yang datang menemui Paulus ini dengan cara memperlihatkan cahaya kemuliaannya adalah Yesus, dan dia adalah Tuhan. Nah, saya ulangi, Yesus yang kami percaya yang menampakkan diri kepada Paulus ini, dia bukan manusia dan diangkat menjadi Tuhan. Bukan hanya Paulus yang menjelaskan. Dari kitab para nabi, itu sudah ada menubuatkan tentang dia. Kemudian
Yang lebih banyak menekankan tentang kealahan dia itu Yohanes. Dia adalah Allah, firman Allah yang mengambil rupa manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dibilang pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan ia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ini saya persingkat. Dan ayat 14 dari Yohanes 1 itu dikatakan firman itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia. Matius banyak menceritakan tentang kelahiran Yesus. Markus, Lukas, Yohanes juga sama. Jadi kelahiran Yesus ini nyata bagi kami bahwa dia adalah Allah yang sama dengan Bapa dan Roh, punya hakikat yang sama, tetapi dia mau mengambil rupa jadi manusia, menjadi sama dengan kita supaya bisa disalib. Itu tujuannya. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu, yang pertama itu adalah untuk menyelamatkan orang dari dosa. Siapa yang percaya sama dia akan selamat. Nah, Yesus yang telah menjadi korban penebus salah inilah yang akhirnya menemui Paulus itu, Bang. Jadi Paulus yang sedang dalam perjalanan menuju Damsik itu, dia berjumpa dengan sosok yang selama ini dia nggak kenal, yang dia cuma dengar, dan dia nggak percaya bahwa itu adalah Tuhan. Malahan dia menganggap Yesus itu menghujat Allah. Maka dia menganiaya semua pengikut-pengikut Yesus di zaman itu. Nah, pada akhirnya sesuai dengan ketentuan Tuhan, maka Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus dengan cara itu, Bang. Dengan cara cahaya, dengan melihat cahaya itu, dia menjadi buta, tapi dia mendengar suara itu. Rasul Paulus bersaksi. Baik, bahwa dia mungkin langsung ke Bang Juma, Pak Pendeta ya. Ya, silakan. Silakan Gurunda. Oke, baik. Yang pertama, di dalam suratnya Paulus di Galatia 1, tepatnya di nomor 15, dia mengatakan begini. Tetapi waktu dia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku. Sorry Bang Zuma, sebentar Bang Zuma. Iya. Waktu saya tinggal sekitar 15 menit Bang ya, nanti soalnya saya ada sedikit ada yang saya mau kerjakan. Baik, baik. Lanjut. Baik, Bang. Jadi dalam Galatia 1 nomor 15 Paulus mengaku dia dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Dia dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Mazmur 58 nomor 3, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan ibunya, pendusta-pendusta ini telah sesat. Saya ulang. Sejak lahir orang-orang fasik ini telah menyimpang. Sejak dari kandungan ibunya, pendusta-pendusta ini telah sesat. Paulus mengaku dalam Galatia 1 nomor 15, sejak dari kandungan aku telah dipilih. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai orang benar, faktanya dia menganiaya murid-murid Yesus. Faktanya dia tidak pernah mendampingi Yesus kemudian di dalam penginjilan. Nanti ada kata bertaubat, lalu kemudian dia mengaku sebagai rasul. Ini perlu direnungkan oleh teman-teman. Kenapa demikian? Karena di dalam Matius 12 sangat jelas dikatakan bahwasanya apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya dia kembali kepada orang yang bertaubat tadi. Maka pergilah ia dan mendapati orang yang bertaubat tadi bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya.
dan mereka masuk kembali dan berdiam di situ, berdiam di orang yang bertobat tadi, maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk dari keadaannya semula. Jadi Paulus bertobat. Oke, setelah membunuh, Paulus bertobat. Harusnya kalau Paulus ini bertobat dari membunuh, ketika Yesus mengatakan, ditanya oleh muridnya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga?" Kata Yesus, "Jangan kau membunuh." Paulus membunuh. Dan setelah membunuh, Paulus kemudian bertobat. Setelah bertobat, dia tadinya membunuh jasad. Setelah bertobat, dia jauh lebih jahat lagi. Dia membunuh akal sehat manusia. Nah sekarang, bagaimana bisa kita buktikan bahwa itu adalah Paulus? Di dalam Matius 12 ini, Yesus mengatakan demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat Anda boleh baca dalam Matius 12 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat itu kemudian diberi tanda, anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hari ketiga dia bangkit, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan itu ada di Kristen. Nah, kembali kepada tema. Kalau saudara tadi mengatakan bahwasanya Paulus ini bertaubat, lalu kemudian digunakan oleh Yesus untuk pengabaran. Yesus sendiri mengatakan yang datang setelahku adalah seorang penghibur. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, seorang manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, itu hanya sebuah suara. "Siapakah engkau?" "Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya," katanya. Nah, permasalahannya di sini adalah Yesusnya menekankan di dalam Yohanes 16 nomor 7, yang datang setelah dia bukan roh, bukan diri